Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga di pagi hari ini kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan menjadi berkah di dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal alamin. Setiap perempuan pasti akan mengalami apa yang namanya menstruasi. Nah, Islam telah mengatur dengan jelas apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya ditinggalkan di saat seorang perempuan mengalami kondisi menstruasi. Inilah risalah hati untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan laka ya Allah, salatan wassalaman daimaini alaika ya Habiballah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dulur, piye kabare? Semoga di pagi hari yang cerah ini hujan rahmat dan kasih sayang oleh Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Dulur, sudah menjadi satu ketetapan bahwa seorang perempuan atau wanita ketika menginjak masa remaja, dia datanglah apa yang namanya haid atau menstruasi. Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita apabila wanita itu telah cukup umur. Biasanya kalau di Indonesia ini rata-rata mereka yang sudah berusia 12 sampai 15 tahun. Nah, sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, tentunya ada hal-hal atau kewajiban yang tidak kita lakukan apabila kita sedang datang yang namanya datang bulan atau menstruasi. Inilah bedanya laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki tidak pernah berhenti itu namanya ubudiyah, tapi kalau perempuan pada masa ini ada hal-hal yang dilarang dilakukan. Apa saja itu, dulur? Yang pertama adalah jelas kita tidak boleh melaksanakan sholat. Karena sholat itu adalah bagi mereka yang suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua apalagi selain sholat? Nah, sholat kedua adalah puasa. Puasa baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib pada bulan Ramadan. Juga tidak diwajibkan bagi perempuan yang menyandang haid. Bedanya di sini antara sholat dan puasa, bagi perempuan yang haid, ketika sholat, ibadah sholat tidak wajib kita qodho atau kita ganti. Berdasarkan sabda Nabi melalui Aisyah mengatakan, ketika aku datang bulan, maka setelah aku suci, Nabi tidak memerintahkan kepadaku untuk mengganti sholatku. Maka memang tidak diwajibkan untuk mengqodho sholat bagi mereka yang haid. Namun berbeda dengan puasa. Apabila puasa Ramadan kita datang masanya menstruasi, maka kita wajib mengganti pada bulan berikutnya. Selanjutnya apalagi? Tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah, ibadah mengelilingi Ka'bah selama 7 kali putaran. Ini juga tidak diperbolehkan bagi mereka yang menyandang haid. Apapun kegiatan dalam ibadah haji boleh dilakukan ketika haid kecuali tawaf. Maka tawaf tidak boleh dilakukan dalam keadaan perempuan itu menstruasi. Selanjutnya adalah mashul mushaf atau memegang mushaf atau lebih dikenal dengan memegang Al-Quran. Memegang Al-Quran juga tidak diperbolehkan bagi mereka yang sedang menyandang haid. Nah, bagaimana ketika waktunya kapan? Haid itu sesedikit-sedikitnya waktu haid adalah 1 hari 1 malam.
ketika belum masa 1 hari 1 malam, ketika itu keluar darah haid, maka itu ketika itu keluar darah, maka itu belum disebut haid. Karena menurut jumhur ulama bahwa darah haid itu minimal 1 hari 1 malam dan batas maksimal 15 hari. Apabila masa tanggal 1 sampai 15 itu dinamai darah haid. Nah, apabila setelah 15 hari ternyata kita masih mengeluarkan darah, maka itu dikatakan sebagian ulama sebagai darah istihadah atau darah penyakit. Maka itu sebagai seorang perempuan, kita pertama yang harus dilakukan, sebenarnya kita harus mampu. Kalau orang Jawa mengatakan niteni, bagaimana darah haid itu. Karena apa dulur? Di era kekinian ini, di era semuanya serba maju, ada hal yang terkadang membuat perempuan itu bergeser masa haidnya, yaitu karena adanya mungkin terjadi karena kontrasepsi. Dengan kontrasepsi berpengaruh pada hormon tubuh sehingga terkadang pernah terjadi sering mengeluarkan darah. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengenal benar bagaimana darah haid itu. Karena dengan adanya kontrasepsi terkadang memang tubuh kita mengeluarkan darah, tapi semestinya itu bukan darah haid. Bisa jadi itu adalah darah penyakit. Maka kita harus wajib mampu mengenali darah itu. Itulah dulur, indahnya perempuan. Perempuan mempunyai satu siklus tersendiri dengan laki-laki, perbedaan dengan laki-laki. Dalam segi ubudiyah pun makanya berbeda. Ada hal-hal yang wajib dilakukan setiap hari oleh setiap manusia, oleh seorang laki-laki, namun bagi perempuan itu ada masanya tidak diwajibkan, yakni sholat, puasa, tawaf, mashul atau memegang mushaf Al-Quran, itu pun juga tidak boleh dilakukan. Dan yang terakhir adalah berdiam diri atau iktikaf di dalam masjid, itu juga dilarang di dalam Al-Quran. Karena apa? Karena dikhawatirkan darah itu nanti akan menetes sehingga mengotori masjid sebagai rumah ibadah kepada Allah. Itulah dulur sedikit uraian tentang permasalahan haid. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.